Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita melanjutkan dari penjelasan hadis yang berlalu. Melanjutkan. Baik. Alhasil yang kita dapatkan dari pembahasan kemarin atau belum? Ya, mungkin itu. Baik. Alhasil ya. Ya. Iya, ini penjelasan syarahnya itu belum selesai kan? Ya. Jadi kalimat yang baru walhasil dari apa yang dibahas dari ya. Yaitu annad-dina yusrun. Agama itu gampang, mudah. Ya, memang demikian. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyulitkan kita. Kalau memang kita beriman bahwa Allah itu Maha Adil, punya hikmah, ya, Maha Lembut, Al-Latif. Yusrun fi asli tasri', itu gampang, mudah di dalam asal pensyariatannya. Wa yusrun fi ma idza tara'a ma yujibu al-hajah ila taysir. Dan mudah pula pada apa-apa yang muncul, ya, apa yang mewajibkan kepada kebutuhan, kepada kemudahan pula. Qala an-Nabi SAW li Imran ibni Husain, kata Nabi dalam satu hadis, salli qa'iman, salatlah kamu dalam kondisi berdiri, karena ini asal dari salat yang wajib itu rukunnya adalah salah satunya berdiri. Adapun salat sunat tidak ada rukun berdiri. Ini untuk salat yang wajib tentunya. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau engkau tidak mampu berdiri, maka duduklah. Fa illam tastati' fa ala jambin. Dan kalau engkau tidak sanggup untuk duduk, maka di atas sebelah sisi lambungmu. Fad-dinu yusru, maka oleh sebab itu agama itu gampang, mudah. Itu dilihat dari sisi itu, agama itu mudah. Tsumma qala an-nabiyyu sallallahu, kemudian Nabi pun bersabda, walam yushadda dinu, atau walam yushadda din ahadun illa ghalabah. Yakni lan yatlubah ahadul at-tashaddud fid din illa ghalaba wa azamah. Tidaklah seorang itu mempersulit agama kecuali mengalahkannya. Itu seorang itu tidak akan meminta kesulitan dalam agama kecuali, atau seorang itu tidak akan mencari kesulitan dalam agama kecuali mengalahkan dan menghancurkannya. Wa kulla wa malla wa ta'am. Dia akan menjadi orang yang bosan dan orang yang capek. Summa stahassara fataraka. Kemudian dia itu menyesal dan meninggalkan amalan. Ada makna qaulihi, inilah yang dimaksudkan dengan ucapan Nabi, lan yushadud dina ahadun illa ghalabah. Sebagaimana telah kita terjemahkan tadi. Yakni annaka idza sadatta ad-dina wa talabta asyiddah, itu sungguhnya apabila engkau itu
ya keras, sulit, mempersulit agama ini, dan engkau mencari kesulitan, fasaufa yaghlibuka ad-dinu, maka agama itu akan mengalahkanmu. Wasaufa tuhliku, dan akan juga membinasakan engkau. Kama qala an-nabi SAW fil hadis as-sabiq, halaka al-mutanatti'un. Sebagaimana Nabi pun pernah bersabda dalam hadis yang berlalu, yaitu Nabi mengatakan, celaka orang-orang yang melampaui batas. Celaka orang-orang yang melampaui batas, berlebihan dalam agama. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi pun bersabda, semoga salawat dan salam Allah atasnya. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru, maka berlakulah lurus dalam beragama, tepat, benar, dan istiqomahlah, dan bergembiralah kalian. Saddada itu if'ala atau if'alu syai' ala wajhi sadad wal isabah, berbuat sesuatu atas sisi yang benar dan tepat, itu namanya saddada. Fa illam yatayassar faqarab, gitu. Kalau seandainya itu tidak mudah ketika engkau melaksanakan demikian, maka istiqomahkanlah. Artinya berlaku istiqomah, atau bisa artinya berlaku tengah-tengah. Itu yang bahasa yang lebih, berlaku tengah-tengah, sedang saja. Walihada qala wa qaribu, oleh sebab Nabi mengatakan bersikaplah tengah-tengah kalian. Wal wawu huna bimakna au, wawu yang ada dalam hadis ini wa qaribu bermakna au, itu tidak, yakni saddidu in amkana wa illam yumkin fal muqarabah, itu berlakulah benar di dalam beramal, kalau tidak memungkinkan maka berlakulah sedang, tengah-tengah saja. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian, yakni abshiru annakum idza sadattum wa asabtum, bergembiralah kalian karena sungguhnya kalian itu apabila kalian melakukan suatu yang benar dan suatu yang tepat, au qarabtum fa abshiru, atau kalian berlaku sedang dalam beramal, maka bergembiralah, ya, bis thawabil jazili wal khairi al ma'unah min Allah azza wa jalla, maka bergembiralah oleh kalian dengan pahala yang banyak dan kebaikan dan pertolongan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia, itu bergembiralah kalian. Wa hada yasta'miluhu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam katsiran haitsu yubshiru ashabahu bima yasurruhum. Dan ini Nabi SAW menggunakannya kebanyakan, yang mana beliau memberikan kegembiraan kepada sahabatnya dengan apa yang menyenangkan mereka, memberikan, ya, kegembiraan kepada sahabatnya dengan apa yang menyenangkan mereka. Walihada yanbaghi lil insan ay yahrisa ala idkhalis surur ala ikhwanihi mastata'a bil bisyarah wal basyasah wa ghairi dzalik. Oleh sebab ini sepantasnya seorang itu bersemangat untuk memasukkan kegembiraan kepada saudara-saudaranya, apa yang dia mampu dengan memberikan kabar gembira, al-bisyarah. Jadi al-bisyarah ini kabar gembira, ya. Kalau di kampung-kampung al-bisyarah itu apa, Mas? Hah? Ya, pokoknya kasih balasan lah, itu bisyarah namanya. Nah, ada ustadz datang ceramah, bisyarah. Itu istilah di kampung-kampung itu. Ya, bisyarah. Baik. Kemudian wal basyasah, dengan wajah yang
ceria, wajah yang Masya Allah. Dan selain daripada itu yang memberikan kegembiraan kepada kaum muslimin. Dan itu contohannya dari An-Nabi SAW. Qala rahimahullah, oleh sebab ini, Anna Nabiya alaihi salatu wassalam, sungguhnya An-Nabi semoga salawat dan salam atasnya, lamma haddasa ashabahu bi anna Allah Ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Tatkala Nabi bercerita kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya Allah yang Maha Tinggi akan berfirman pada hari kiamat. Ya Adamu, wahai Adam. Fayaqul, Adam mengatakan, labbaik wa sa'daik. Sendika dawuh. Nggih, dalem. Bahasanya ringkasnya dalem, jadi menyaut dengan betul-betul siap, tunduk. Fayaqul, Allah berfirman, akhrij min dzurriyyatika ba'san nar. Au qal ba'san ila nar. Bisa ba'san nar atau dengan huruf jar ba'san ila nar. Nanti kita artikan sesuai dengan penjelasan Nabi kalimat ini. Qala ya Rabb. Ya. Jadi kita terjemahkan dulu. Keluarkanlah dari turunan-turunanmu ba'san nar atau ba'san ila nar. Qala, berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, itu Adam alaihissalam. Ma ba'san nar, apa itu ba'san nar? Ya, ditanya juga. Jadi saya tidak mengartikan dulu. Jadi ba'san nar itu apa? Apa? Ada? Mana Mas? Labaik wasadaik, sudah tadi? Sendiko dawe, belum dibaca? Sudah? Dalam itu sudah tadi? Sudah kan? Sudah. Labaik wasadaik itu artinya seperti labaik Allahumma labaik. Itu sama dalam haji atau umrah. Artinya aku menerima, menyambut panggilanmu. Labaik apa? Umrotan. Aku memanggil menyaut panggilanmu umroh atau hajan. Ya, baik. Sudah ya, sudah ya. Labbaik wa sadaik maknanya itu kurang lebih bahasa Indonesianya atau bahasa Jawanya dalem atau sendiko dawuh ya. Itu aja. Tunduk. Baik, kemudian keluarkanlah dari turunanmu ba'san nar. Nah, ini kita tidak terjemahkan dulu karena akan ditanya. Au qala ba'san ila nar. Qala ya Rabb. Berkata Adam alaihissalam, wahai Rabbku, ma ba'san nar. Apa itu ba'san nar? Qala, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atin wa tis'una min bani Adam. Ya, kulluhum min ahli nar wa wahidun fil jannah. Kata Nabi, kata apa dalam firman ini, dari setiap 1999 dari turunan Adam, semuanya mereka itu dari penduduk api neraka. Turunan Adam ya, bukan turunan Rasul atau turunan Adam. Itu seluruh mereka dari penduduk api neraka, kecuali satu saja di surga. Iya. Iya, karena anak Adam, turunan Adam banyak yang kafir atau yang muslim? Banyak yang kafir atau musyrik, Mas? Kafir, banyak yang kafir. Jumlahnya gak karu-karuan, miliaran. Cina saja sudah berapa itu? Itu belum Indianya. Ya, secara penduduk itu. Cina dan India saja sudah separuh dari penduduk dunia. Belum yang lain-lainnya di Eropa, di Amerika Latin dan seterusnya. Kafir semua. Entah? Nah, itu. Kemudian dikatakan dalam hadis ini, mana sampai angin metiup,
Hilang udah. Mana nih? Apaan? Apaan ya? Kemudian azuma dzalika ala sahabat. Terasa besar perkara ini oleh sahabat. Mendengar hadis yang disampaikan Nabi ini tentang kisah Rob dan Adam. Wa qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, ayyuna dzalik al-wahid? Mana di antara kita yang itu adalah satu orang? Qala abshiru, kata Nabi, bergembiralah kalian. Ini berarti kepada umat Nabi. Ya. Fa innakum fi ummatain ma kanata fi syai'in illa kasartah ila kasarat atau ila kasaratahu. Ya. Maka sungguhnya kalian di pada dua umat, ya, tidaklah di dua umat itu pada sesuatu kecuali, ya, Allah Subhanahu wa taala membanyakkannya, yaitu Ya'jud wa Ma'jud. Ya'jud wa Ma'jud. Ya'jud wa Ma'jud itu banyak jumlahnya, Mas. Paham ya? Jadi kalau sekarang kan kita belum menghitung Ya'jud wa Ma'jud, belum hitung. Kita baru menghitung tipe manusia yang ada ini. Padahal Ya'jud wa Ma'jud itu nanti keluar tuh seperti semut gitu. Keluar dari lubangnya itu cepat. Dia akan bertemu dengan manusia dipateni kabeh. Ora ono sing ditawar-menawar. Dia tahu jenis atau bangsanya, dia tahu. Ini bukan bangsanya. Dia akan pateni semuanya. Dan jumlahnya Pak, banyak. Karena dia akan mematikan seluruh manusia di dunia kecuali Isa dan pengikutnya yang tinggal sedikit yang lari ke Bukit Tur. Dan dengan ini dia pun akan dibinasakan dengan sebab doanya Nabi Isa AS, dengan sebab doa. Dan Allah pun menurunkan apa? Pelatuk-pelatuk dari ulat-ulat yang hinggap di seluruh badan-badannya, kemudian mereka menjadi batang-batang yang kapar di seluruh dunia. Ya, itu cerita ringkas makanya Ya'jud wa Ma'jud. Qauma qala inni la arju an takunu rub'an atau rub'a ahlil jannah. Kata Nabi, sungguhnya aku berharap, sungguh berharap kalian itu menjadi seperempat dari penduduk surga. Kemudian dikatakan lagi sulusa ahli jannah, sepertiga dari penduduk surga. Kemudian kata Nabi pula syatrul ahli jannah, setengah dari penduduk surga. Jadi setengah yang penduduk surga. Ini yang terakhir ini yang diberikan kabar gembira oleh Nabi bahwa umatnya ini akan memenuhi surga itu separuhnya, setengahnya. Banyak apa sedikit? Ya banyak loh. Bukan sedikit, kan banyak. Karena dari hari ke hari tetap yang lebih banyak itu apa di dunia ini? Penduduknya. Lebih banyak orang kafir. Dari hari ke hari. Apalagi nanti turun pada kisah terakhir Ya'jud wa Ma'jud. Jadi kita memenuhi surga itu separuhnya. Banyak itu 50% kurang lebih. Ini kisah ya, mengembirakan siapa? Sahabat dengan bercerita tentang surga. Hatta ya kabbara as-sahabah farahan bidzalik. Kemudian sahabat merasa besar ya dengan kegembiraan dalam masalah itu. Fahuna qala Nabi sallam absyiru, maka di sini Nabi mengatakan bergembiralah kalian. Nah, kita jadi umatnya Rasul, jangan takut-takut, jangan malu-malu. Beramallah kalian, ikutilah ajaran Nabi. Itu kita diberikan gambar gembira. Ya, kalau sahabat sering mendapatkan kabar gembira, kalau kita belum mendapatkan kabar gembira kecuali membaca hadisnya, betul enggak? Kalau enggak ya orang ngerti, betul enggak? Kalau enggak ya ngerti, makanya ngaji. Baik, sehingga berita-berita tentang kabar gembira itu pun kita semakin banyak. Baik.
Kemudian wa hakadha yanbaghi lil insan ay yasta'mila al-busyra li ikhwanihi mastata'a. Oleh sebab ini sepantasnya bagi seorang itu untuk dia menjadikan al-busyra, kabar gembira itu kepada saudara-saudaranya apa yang dia mampu. Walakin ahyanan, akan tapi terkadang yakunu al-indar khairan lil akhil muslim. Akan tetapi terkadang berikanlah peringatan ya sebagai bentuk kebaikan kepada saudara muslim kita. Jadi betul kabar gembira itu sering, tapi terkadang berikan apa? Suatu peringatan-peringatan kepada saudara muslim kita. Faqad yakunu akhuka al-muslimu bijanibin atau bijanibi tafritin fi wajib. Terkadang saudaramu yang muslim itu pada sisi berkurang-kurang dalam hal yang wajib. Ya, dia tidak terlalu mengamalkan yang wajib, berkurang-kurang meninggalkan kadang. Au intahaka limuharram, atau dia melanggar hal-hal yang haram. Fayakunu minal maslaha an tundirahu wa tukhawwifahu. Maka maslahat yang ada saat itu engkau memberikan peringatan kepadanya dan memberikan rasa takut kepadanya dari pelanggaran-pelanggaran tadi. Fal insan yanbaghi lahu ayasta'milal hikmata walakin yughallib janibal busyra. Maka seorang itu sepantasnya bagi dia untuk menggunakan hikmah. Menggunakan apa? Al-hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya, akan tetapi dia lebih memenangkan, lebih mendahulukan, lebih memperbanyak sisi kabar gembira, busra. Jadi kalau dikatakan bagaimana kita kepada umat ini, itu lebih banyak memberikan kabar gembira dibandingkan dengan apa? Hal-hal yang menakutkan mereka. Walaupun ada yang menakutkan dari sisi-sisi tertentu, tapi kebanyakannya memberikan apa? Kabar gembira. Ini boleh diperhatikan. Walau ja'aka rajulun masalan, beliau memberikan contoh, maka seandainya telah datang kepadamu seorang laki-laki sebagai suatu contoh. Waqala, dan dia berkata, innahu asrafa ala nafsi, sungguhnya dia itu orang yang berlebihan atas dirinya. Wa fa'ala ma'asin kabiratan, dia mengerjakan maksiat-maksiat yang besar. Wa sa'ala, dan dia bertanya, hal lahu min taubah, apakah bagi dia ada taubat? Dia bertanya begitu. Bayam bagi laka antakula, engkau mengatakan dengan kalimat na'am absyir, ya kamu punya taubat dan bergembiralah kamu. Idza tubta taballahu alaika, kalau engkau bertobat kepada Allah, Allah pun menerima taubatmu. Fatadkhulu alaihi as-surura, maka engkau telah memasukkan kegembiraan pada orang tersebut. Ya, atau watudkhil alaihi as-surura wa tudkhil alaihi al-amala, dan engkau telah masukkan kepadanya angan-angan yang benar, angan-angan yang baik, harapan yang baik. Hatta la yai'asu min rahmatillahi azza wa jalla, sampai orang tersebut tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ini contoh. Alhasil, hasil yang kita bahas di atas, anna Rasul alaihi salatu wassalam, sungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam itu, semoga salawat dan salam atasnya, hassahum, memberikan anjuran pada mereka, an saddidu wa qaribu wa abashiru wasta'inu bil ghadwah wa ruhah, yaitu berlakulah lurus dalam amalan, benar, berlakulah sedang pertengahan dalam amalan, dan bergembiralah kalian dan minta pertolonganlah kalian di waktu awal daripada siang dan akhir daripada siang. Wa syai'in minaduljah, dan sesuatu
dari akhir malam. Wal qasdu al qasdu tablughu. Berlakulah sedang engkau akan mencapainya, akan mendapatinya. Wa ma'nahu, maknanya ista'inu bi atrafin nahar. Mintalah pertolongan kalian di tengah-tengah siang. Awaluhu wa akhiruhu. Awalnya dan di akhirnya siang. Wa syai' minal lail, dan sesuatu dari malam, itu di akhir malam. Wal qasdu al qasd tablughu. Itu maksudnya hada yuhtamalu anna rasulu atau anna rasula arada ayyadriba masalan lis-safar al-ma'nawi bis-safar al-hissi. Di sini kata beliau ada kemungkinan Rasul itu ingin memberikan permisalan untuk orang yang safar secara maknawi dan orang yang safar secara hissi yang bisa dilihat dengan panca indera. Fa innal insana al-musafir hissan yanbaghi lahu ay yakuna sayruhu fi awalin nahar. Kalau orang itu seorang musafir secara hissi, itu tampak dia mau safar, sepantasnya bagi dia itu menjadikan perjalanannya itu di awal siang. Itu betul. Itu biasanya Nabi itu sering melakukan safar itu di awal siang. Kemudian wa fi akhir nahar, dan juga kalau tidak di awal siang, di akhir daripada siang itu sendiri. Wa fi syai'in min ad-dulja, dan di akhir malam. Li'anna dzalik huwal waqtu al-murihu lirahilati wal musafir. Yang demikian itu adalah waktu yang baik, yang tenang ya, untuk rahilah, untuk kendaraan itu sendiri, dan bagi orang musafir. Wa yuhtamal, juga ada kemungkinan annahu arada bidzalik anna awalan nahar wa akhirahu mahallu tasbih. Bisa ada kemungkinan itu maknawi di sini, safar yang maknawi, yaitu bahwasanya dia menginginkan yang demikian itu, bahwa awal siang dan akhirnya siang itu tempat untuk bertasbih. Tempat untuk apa? Bertasbih, menyucikan Allah. Kama qala ta'ala, subhanahu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 41 sampai 42. Wa kadzalika lailu mahallul qiyam. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan sucikan oleh kalian Allah, itu bertasbih di waktu pagi dan di waktu apa? Sore. Ini perintah dalam Quran. Demikian pula di waktu malam itu tempatnya al-qiyam, untuk dia sholat malam. Al-qiyam. Ala kulli hal, atas seluruh keadaan, inna Rasulullah alaihi salatu wassalam amarona alla naj'al awqatana kullaha ya da'aban fil ibadah. Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita untuk tidak menjadikan seluruh waktu-waktu kita, itu seluruhnya da'aban, sebagai kebiasaan fil ibadah, di dalam ibadah. Li'anna dzalik sayuaddi ilal malal wal istihsari wat ta'ab wat tarki fin nihayah. Kalau itu dilakukan, kata Nabi, karena yang demikian itu akan membawa kepada kebosanan, akan membawa kepada penyesalan dan capek, dan meninggalkan di akhirnya amalan tersebut. Tahu ya? Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan di situ ya. Di bahasanya itu kalau kita ambil dari
kemungkinan yang kedua itu, ya perbanyaklah zikir di waktu pagi dan di waktu sore. Tidak terus ya digunakan untuk berzikir terus, tidak, secara khusus di pagi dan sore. Dan di malam akhir dari malam itu qiyam sholat. Menunjukkan bahwa kita itu diperintahkan ibadah dalam kondisi apa? Tenang-tenang atau tengah-tengah saja, tidak terlalu berlebihan, sehingga kita itu istiqomah dan tidak bosan, tidak capek, dan akhirnya meninggalkan amalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari hadis-hadis yang telah kita berlalu padanya. Kita masuk ke hadis berikutnya. Qala rahimallah, ya berkata Imam An-Nawawi rahimallah, wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau. Qala berkata, dakhala an-nabi al-masjida fa idza hablun mamdudun baina asariyatain. Nabi masuk ke dalam masjid, maka apabila atau tiba-tiba atau apabila ada tali yang membentang antara dua tiang masjid syariatain. Faqala, maka Nabi mengatakan, mahadal hablu, apa tali ini? Qalu, para sahabat mengatakan, hada hablun, ini adalah tali li Zainabah, untuk Zainab. Fa'ida fatarat ta'allaqat bihi, kalau dia lelah maka dia pun bergantung atau memegang tali ini. Faqala an-Nabi SAW, Nabi pun bersabda, ya, kulluhu, lepaslah dia, lepaslah tali tersebut yang membentang tadi. Liyusalli ahadukum nasyatah, agar supaya seorang itu sholat dalam kondisi semangat. Fa'ida fatara, atau ya, fa'ida fatira falyarkud, kalau orang itu lelah maka hendaklah dia tidur. Begitu Mas. Jadi kalau antum itu seandainya betul-betul lelah, itu fikihnya, lelah, betul-betul lelah, ditegakkan sholat, antum lelah, antum tidak sholat, antum istirahat dulu. Itu fikihnya. Jadi kalau kita sholat atau masih lelah, itu bisa apa? Bisa tidak benar sholatnya kalau kita lelah. Jadi fikihnya demikian. Jadi kalau kita betul-betul capek, itu istirahat dulu, tidur dulu, falyarqud. Ya, itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti ada penjelasan dari beliau. Ada penjelasan dari beliau. Ada juga yang tanya kemarin dengan anak sebelum sampai ke hadis ini, dipikir lihat kalau ngantuk Ustaz dalam sholat gimana? Ya berusaha untuk kamu bisa menolaknya. Kalau nggak bisa gimana Ustaz? Batalkan sholatnya. Ini termasuk yang mengganggu dalam sholat. Kemudian kamu berwudu atau kamu kembali seger lagi baru masuk ke dalam sholat. Ini termasuk yang mengganggu dalam sholatnya. Kalau ngantuk, ya ngantuk dalam sholat. Nanti disebutkan Syaikhul juga. Baik, asyarah penjelasan hadisnya muttafaqun alaih. Ya. Qala Allama Ibnu Utsaimin rahimallah, berkata seorang alim, ini al-alama ini yang sangat alim ya, Syekh Utsaimin rahimallah, dzakara al-muallif rahimallah, penulis yaitu al-Imam An-Nawawi menyebutkan, semoga Allah merahmati beliau, fima naqalahu, pada apa yang beliau nukil ya, min Anas ibni Malik, dari Anas ibni Malik, an Nabi sallam, dari Nabi sallam, annahu dakhala al-masjid, bahwa Nabi pernah masuk ke dalam masjid, yakni al-Masjid An-Nabawi. Masjid apa Mas? Nabawi. Faida habalun marbutun baina sariyatain. Nah, maka pada saat itu beliau melihat ada tali yang diikat atau terikat di antara dua tiang syariah. Baina amudain, itu di antara dua tiang. Wa qala ma hadha, maka Nabi, apa ini?
Qalu, mereka menjawab, hada hablun li Zainab. Ini tali miliknya Zainab. Ya. Itu tarbituhu atau tarbituhu tarbatu ya. Tarbatuhu fa idza ta'ibat minas shalah ta'allaqat bihi min ajali an tansitah. Yang mengikatnya apabila yang terikat ya, turbatuhu yang terikatnya, faida ta'ibat, kalau dia itu capek dari sholat, maka dia pun ta'allaqat, bergantung kepada tali tersebut, karena sebab ya dia bisa semangat dalam sholat. Jadi sebab dengan tali dia bisa semangat. Faqala Nabi SAW, itu kami mengatakan dengan kalimat hulluh, lepaskanlah tali tersebut. Itu akhiruhu atau aziluhu. Ya, maknanya demikian. Hilangkanlah, lepaslah tali tersebut. Tsumma qala liyusalli ahadukum nasyatah. Hendaklah seorang itu salat dalam kondisi semangat. Fa idza ta'iba falyarqud. Kalau dia itu lelah, capek, maka hendaklah dia tidur. Tapi hada dalilun ala annahu la yanbaghi lil insan ayata'ammak wa ayatanattu fil ibadah ayyukallifa nafsahu. Sepantasnya seorang itu tidak terlalu amuk, berdalam-dalam, atau terlalu berlebihan di dalam ibadah yang dia itu membebani dirinya. Mala tutik, apa yang dia tidak mampu. Wa yusalli madama nasyitan, hendaklah dia salat itu selama dia itu semangat. Fa idza ta'iba falyarqud, apabila dia capek, lelah, hendaklah dia tidur. Wal yanam, ya sama, tidur. Wa li'annahu idza salama ta'ab, ya tasawwasa fikruhu wa sa'ima wa malla wa rubbama karihal ibadah. Maka apabila bersamaan dengan capek, itu akan mengganggu pikirannya dan dia itu bosan, ya, dan terkadang pula dia benci terhadap ibadah itu sendiri, tidak suka. Wa rubbama dhahaba liyada'u li nafsihi fa idza bihi yada'u 'alaiha. Terkadang pula dia pergi, artinya dia berdoa untuk kebaikan dirinya, tetapi kemudian dia 'alaiha, mendoakan jelek atas dirinya. Falau sajada wa asabahu an-nu'as, seandainya dia sujud, tertimpa badannya ngantuk. Apa bisa bayangkan deh? Kalau orang pas sujud, dia ngantuk, apa bayangannya? Antum bisa merasakan. Kadang-kadang ketiduran, tak? Rubbama arada ayyakula, terkadang dia ingin mengatakan dalam sujudnya, Rabbi gfirli misalnya. Ya, qala, ini doa ya, doa dalam sujud. Jadi selain sujud yang kita sebutkan itu kan zikir. Ada doa, kan boleh kita berdoa dalam sujud. Ya, mungkin dia mau doa, Rabbi gfirli misalnya. Itu dibaca Rabb la taghfirli. Wahai Rabb, jangan engkau ampuni aku. Bisa. Karena sedang apa? Ngantuk. Li'annahu na'im, karena dia seorang yang sedang tidur. Falihada amara an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Allah sebab ini Nabi memerintahkan, ya, bihilli hadal habl, itu melepaskan tali ini. Wa amarona ayusalli al-insan nasyatuh, seorang itu sholat dalam kondisi semangat. Faida ta'iba falyarqud, kalau dia lelah, capek, hendaklah dia tidur. Wa hada wa in warada fi shalah fa innahu yashmal jami'al a'mal fala tukallifu nafsaka ma la tutik. Dan ini walaupun itu datang riwayat dalam masalah sholat ini, maka sungguhnya itu juga mencakup seluruh amal-amal. Maka janganlah
kamu membebani dirimu apa yang kamu tidak mampu. Bal amilu nafsik birifqi walin, bahkan engkau mengamalkan atau menjadikan dirimu itu dengan kelemah lembutan. Wala tata'ajjal fil umur, janganlah engkau itu terburu-buru dalam urusan-urusan. Fal umuru rubbama tata'akhir li hikmatin yuriduhallah. Ya, terkadang ya mengakhirkan suatu amalan itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Itu tadi, karena kamu capek, kamu itu ngantuk, gak usah dipaksakan. Istirahat dulu. Dan itu ada hikmah ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la taqul, jangan engkau mengatakan inni uridu an ta'aba nafsi. Aku ingin Aku ingin melelahkan diriku. Balin tadhar wa'ad nafsaka haqqaha. Thumma ba'da dhalik yahsulu laka al-maqsud. Ya. Bahkan engkau menunggu, kemudian engkau menjaga dirimu atau ya memberikan kepada dirimu haknya, kemudian setelah itu ya menghasilkan kepadamu maksud tujuan dari ibadah itu. Ini bagus ya, di inti pembicaraan beliau itu, kalau kita capek, betul-betul capek, ngantuk, ya istirahat dulu, tidur dulu. Ya artinya kalau kamu tidak tidur dan kamu bisa semangat lagi, ya nggak apa-apa. Bukan berarti harus tidur, ya. Tapi kalau kamu semangat lagi, wudhu lagi, semangat lagi, ya udah, sholat lagi. Ya itu terjadi besok, Mas. Kapan itu? Besok itu, kapan? Bukan itikaf aja, sholat tarawih. Kata Mas ya, kadang sok ngantuk toh. Nah, jadi coba dibikin kalau nggak ngantuk. Kalau ngantuk ya apa dulu? Istirahat dulu atau mungkin wudhu dulu. Karena itu mengganggu dalam sholat. Barakallahu fikum. Itu aja yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.